Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati akhwati yang dimuliakan Allah. Ada seorang raja dalam sebuah kerajaan mempunyai seorang asisten atau pembantu dekatnya, atau boleh dikatakan wazirnya lah, atau setingkat menteri lah begitu, yang ia sangat-sangat percayai. Jadi kalau ada apa-apa selalu ia bertanya kepadanya, selalu meminta nasihat, meminta saran kepada asistennya ini. Asistennya ini mempunyai kebiasaan yang unik. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, ya sesuatu yang anggaplah sesuatu yang negatif atau sesuatu musibah atau petaka, itu selalu bilang khair insyaallah. Yani insyaallah baiklah. Yani artinya la'alau khair, artinya ya mudah-mudahan itu yang terbaik dari Allah. Kalau umpamanya ada yang sakit, ada yang jatuh, umpamanya khair insyaallah. Gelas pecah, piring pecah, khair insyaallah. Ada yang katakanlah menderita apa, tidak lulus umpamanya, bilang khair insyaallah. Yani sangat-sangat percaya atau yakin kepada Allah bahwa itulah yang terbaik dari Allah. Selalu optimis begitu, bahwa dari musibah itu mungkin itu yang terbaik. Karenanya dia selalu bilang khairun insyaallah, khairun insyaallah. Suatu ketika raja ini sedang makan bersama bersama keluarga atau bersama teman-temannya. Raja ini memotong sesuatu, mungkin karena keras begitu, terpotong telunjuknya. Jadi jari telunjuknya ini terputus begitu. Semua kaget, segera membantu, karena darah segarnya itu keluar dari telunjuknya. Terus pembantunya ini, ya pembantu dekatnya ini bilang khair insyaallah. Di sini raja itu sangat-sangat murka, sangat-sangat marah kepada pembantunya. Masa saya kepotong begini, telunjuk saya terputus, darah segar mengalir, masih bilang khair insyaallah, masih bilang insyaallah khair lah, insyaallah itu yang ada baiknya lah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini ada baiknya, ada hikmahnya. Saking kecewanya, saking keselnya ini raja kepada pembantunya ini, dia bilang sudah, ini orang dipecat saja sudah jadi asistennya, dan supaya masukkan ke penjara gitu. Udah dimasukkan penjara pun dia masih sempat bilang khair insyaallah. Jadi tetap aja apa aja khair insyaallah. Selang beberapa waktu, jadi di akhir pekan, raja ini biasa melakukan berburu. Biasanya sebenarnya ditemani dengan asistennya ini, berburu ke hutan di pinggir kerajaan. Entah gimana raja ini tersesat, jadi keder lah kalau bahasa Betawinya. Tersesat sampai dia menemui suatu masyarakat primitif nih, yang primitif lah, dan ia ini ditangkap, raja ini ditangkap. Yang namanya orang primitif, nggak peduli ini raja atau siapa, pokoknya ditangkap. Untuk dijadikan apa? Untuk dijadikan tumbal, untuk dijadikan kurban, karena kebetulan waktu itu di masyarakat itu primitif itu sedang merayakan hari-hari kurban. Jadi siapa orang yang dijadikan tumbal atau dijadikan kurban, nggak peduli itu siapa, pokoknya ini suatu keberuntungan bagi masyarakat primitif yang sudah kebiasaannya memberi tumbal itu kepada berhala, kepada Tuhannya. Kebetulan dapat kurban yang cukup keren ini, mereka pikir seperti itu. Tapi setelah diperiksa, dilihat telunjuknya ini terputus. Akhirnya mereka menggagalkan niatnya untuk menjadikan tumbal kurban. Karena apa? Karena mereka tidak mau untuk memberikan kurban kepada berhalanya, kepada Tuhan mereka itu yang tidak sempurna, karena putus telunjuknya ini. Akhirnya dibebaskan.
Lalu raja ini alhamdulillah dapat kembali ke kerajaannya, langsung dia ingat asistennya itu. Jadi rupanya benar apa kata asistennya dulu waktu telunjuknya itu terputus, khair ya khair lah. Khairnya ini kelihatan bahwa gara-gara telunjuknya terputus itu dia tidak dijadikan tumbal. Akhirnya minta supaya asistennya itu dibebaskan, dan saya juga ingin bertemu dengan dia. Istilahnya mau minta maaf lah begitu. Setelah ketemu, saya tahu telunjuk saya ini terputus, akhirnya itu khair bagi saya jadi tidak dijadikan tumbal. Tapi yang saya ingin mau tanya, lah kamu itu waktu masuk ke penjara kamu bilang khair juga, khairnya apa kamu di penjara? Terus dijawab sama asistennya, ah raja, katanya, masa nggak tahu, kalau seandainya saya nggak ukup di penjara, saya kan pasti ikut dengan raja berburu. Lah kalau misalnya kita berdua ketangkep, terus raja ada telunjuknya buntung, kan nggak dijadikan tumbal. Yang dijadikan tumbal siapa? Pasti saya lah yang dijadikan tumbal. Di sini khair untuk saya, alhamdulillah. Dari kisah ini bisa dipetik pelajaran bahwa kita itu selalu diminta untuk selalu thiqah atau yakin kepada Allah bahwa apa yang diberikan Allah itu adalah sesuatu yang terbaik. Selalu tawakal, selalu menerima apapun yang diberikan Allah, baik itu musibah, baik itu penderitaan dan lain sebagainya. Dan agama Islam pun di dalam memberikan suatu ajaran, katakanlah kesehatan begitu, diminta untuk menjaga kesehatan, memakan makanan yang bergizi, yang halal, semuanya untuk menjaga kesehatan, dan ini berpahala. Kalau sudah dijaga juga tapi akhirnya sakit, juga diminta untuk berobat, untuk menjaga kesehatan, untuk minum obat, untuk pergi ke dokter, dan ini pun upaya akan mendapatkan pahala juga. Jadi waktu mencegah kita itu mendapat pahala, dan waktu mengobati juga kita akan mendapatkan pahala. Artinya kita diminta juga untuk berusaha untuk jangan sampai terjadi musibah itu. Katakanlah kalau orang mau ujian diminta untuk belajar yang rajin, belajar dan belajar. Kalau nantinya tidak lulus setelah belajar dengan maksimal itu sudah artinya sudah takdir, dan itu juga insya Allah ada baiknya buat yang bersangkutan apa saja. Jadi diminta untuk selalu mengambil baiknya, mengambil hikmahnya, bahwa apa yang datang dari Allah itulah yang terbaik buat kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.